Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas agenda ketiga tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Berikut ini adalah profil saya. Nama saya Ikhlas Haka dari Rumah Sakit Umum Daerah Luiliang, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor angkatan ke-10 NDH 06. Berikut adalah identifikasi isu yang saya temukan di tempat ruangan saya bekerja, di mana saya bekerja di ruangan pasca bedah, yaitu pasien-pasien dengan luka-luka yang memerlukan rencana operasi, kemudian rencana perawatan setelah operasi. Berikut adalah kondisi isu saat ini. Yang pertama, isu ialah tentang perawat yang tidak ramah dan tidak menerapkan 5S, yaitu senyum sapa, salam, sopan, dan santun. Kondisi saat ini akibat dari kelelahan dan banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan di ruang rawat inap, serta jumlah SDM yang sangat terbatas, sehingga perawat kadang-kadang dalam memberikan pelayanan tidak menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedua ialah isunya tingginya infeksi luka akut dan kronis pada pasien pasca perawatan dan tindakan operasi setelah pulang ke rumah. Di sini kejadiannya itu adalah pasien setelah pulang dari perawatan dari rumah sakit, baik itu luka kronis maupun luka akut yang dari operasi, terjadi infeksi setelah pasien pulang ke rumah. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pengunjung pasien menerapkan protokol kesehatan di ruang perawatan, yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Kondisi saat ini adalah keluarga pasien yang sedang menjenguk seringkali berkumpul di dalam ruang perawatan tanpa menggunakan masker, kemudian tidak menerapkan langkah cuci tangan yang benar saat masuk dan keluar ruangan pasien. Dan juga keluarga juga sering berkerumun di dalam ruang pasien makan bersama, yang mana di satu ruangan itu bergabung dengan pasien yang lain maupun pasien dari keluarganya sendiri. Dampak dari isu yang saya angkat ialah di sini, jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan yang pertama itu persepsi negatif pasien kepada petugas. Karena dari sikap petugas yang tadi yang tidak terlihat tidak ramah dan menerapkan 5S. Kemudian menurunnya kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap instansi untuk kemudian nanti berobat pulang atau untuk tetangga dan keluarganya. Jadi pasien berkurang tingkat kepercayaannya untuk menyarankan pada keluarga atau tetangganya untuk berobat di instansi tersebut. Kemudian meningkatnya komplain perihal pelayanan di rumah sakit. Ya sudah pasti karena dari ketidakpuasan tadi imbasnya menyebabkan komplainan ke rumah sakit itu meningkat dari pasiennya. Kemudian yang kedua, tingginya infeksi luka akut dan kronis pada pasien pasca perawatan dan tindakan operasi setelah pulang ke rumah. Di sini jika tidak dibiarkan sama di sini juga tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit yang disebabkan infeksi pasca operasi. Jadi kasusnya berulang-ulang jadinya. Kemudian meningkatnya juga beban pengeluaran negara di bidang kesehatan. Karena kalau pasiennya berobat dengan berulang-ulang, itu juga menjadikan citra buruk buat rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Gitu. Yang ketiga adalah jika isu yang kurang kepatuhan pengunjung pasien menerapkan protokol kesehatan di ruang infeksi, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, jika dibiarkan akan menimbulkan potensi penularan penyakit dari pasien atau pasien lain yang dirawat kepada pengunjung pasien ataupun sebaliknya. Kemudian menjadi sarana penularan kuman atau virus yang menyebabkan penyakit
dari rumah sakit ke masyarakat. Kemudian, mengganggu juga kenyamanan bagi pasien lain yang berada di satu ruangan akibat dari, terlalu ramainya, keluarga pasien yang membesuk, begitu. Di sini saya menentukan isu prioritas menggunakan APKL, dan dari sini yang nilai yang tertinggi yang didapatkan ialah isu ke nomor 2, yaitu tingginya infeksi, luka akut dan kronis pada pasien pasca perawatan dan tindakan operasi setelah pulang ke rumah. Selanjutnya menggunakan, eee, isu prioritas menggunakan USG juga. Di sini, nilai yang tertinggi juga masih pada isu nomor 2. Beda 1 poin dengan isu yang, pertama tadi. Kemudian ini analisis menggunakan Fishbone, eee analisis sebab akibat. Penyebabnya ialah dari sini tingkat pendidikan yang rendah dari, pasien atau keluarga. Kemudian budaya masyarakat, seperti contohnya, ada beberapa masyarakat dalam, eee, melakukan perawatan luka itu menggunakan, teknik-teknik yang lama yang belum teruji secara klinis dengan menggunakan, semacam daun-daunan atau, alat-alat yang lain yang kurang steril, untuk, perawatan lukanya. Kemudian jaraknya juga ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit itu, berjauhan gitu. Kemudian dari manusianya, kurangnya edukasi dari tenaga profesional. Kemudian personal hygiene, dari pasien itu sendiri yang kurang. Kemudian dari metode, kurangnya edukasi juga dari, profesional serta kurang tersedianya media informasi secara ilmiah tentang perawatan luka di rumah. Jadi pasien juga untuk, di media sosial juga menangkap informasinya, belum tentu sesuai dengan ilmiahnya. Kebanyakan, khawatirnya berita hoaks ya tentang larangan ini, larangan itu, jadinya menghambat untuk penyembuhan luka atau pencegahan infeksi pada pasien tersebut. Dari material itu, di sini dukungan keluarga penting, dukungan keluarga, bagaimana, bagaimana budaya yang dianut dalam keluarga tersebut dalam menyelesaikan masalah. Seperti di sini kan masalah perawatan luka yang, eee, seharusnya dari rumah sakit, harusnya prinsipnya steril, di rumah mungkin, dari budaya keluarga berbeda gitu. Kemudian pemenuhan nutrisi yang kurang baik, masih ada juga di masyarakat itu, tentang larangan makan telur, karena bisa mengakibatkan luka makin parah. Padahal itu malah sebaliknya, telur dan protein-protein lain itu baik untuk penyembuhan luka seperti ikan, daging, dan lain-lain yang mengandung protein tinggi. Kemudian, strategi penyelesaian isu di sini, saya, eee penyebabnya tadi dari Fishbone tadi sudah diuraikan, kemudian rekomendasi, dan peran ASN dalam mengatasi tingginya infeksi luka, akut dan kronis pada pasien pasca perawatan dan tindakan operasi setelah pulang ke rumah. Yang pertama, adalah memberikan edukasi pastinya ke keluarga atau pasien yang pulang dari rumah sakit. Jadi, sebelum pasien pulang, dipastikan dulu mendapatkan edukasi, jika pasien itu masih belum, mengetahui tentang bagaimana perawatan luka yang benar di rumah. Begitupun dengan nutrisi yang, nantinya di rumah yang harus disiapkan. Kemudian membuat leaflet berisikan, langkah perawatan luka yang benar, pencegahan infeksi, serta nutrisi pendukung tadi untuk dibagikan kepada keluarga dan pasien untuk kemudian di rumah bisa dibaca ulang jika, dari penjelasan perawat, masih kurang jelas. Yang ketiga, mengedukasi pasien tentang langkah cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah melakukan perawatan luka. Hal ini juga penting karena, bagian dari penularan infeksi itu ada dari tangan.
bagaimana tangan yang kotor itu menjadi, penyambung dari, menularnya infeksi atau bakteri kepada, luka yang apalagi luka terbuka. Kemudian kolaborasi dengan puskesmas terkait untuk mem-follow up perkembangan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.